Inilah yang terjadi di babak ke-11 kejuaraan FIM Motocross Dunia MNC MotoGP Lombok di Indonesia MS2 race pertama. Riks Alsinga di luar untuk meraih Vauxhall Shot pertamanya di musim ini, tetapi kemudian dia berlari terlalu lebar membuka pintu bagi rekan setimnya Jago Hirt untuk memimpin di lap pembuka. Adria Adamo di posisi kedua, Van der Mogic di posisi ketiga, Langenfelder di urutan keempat dan Evert di urutan kelima. Namun di lap pembuka, Ron Van der Mogic mengungguli Adamo. Dia memegang posisi dengan ketat dan mendorong pemimpin kejuaraan kembali di posisi ketiga. Sudut atas layar sekarang, Van der Mogic terjatuh. Dia kehilangan beberapa tempat, itu menempatkan Adamo di urutan kedua, Langenfelder di urutan ketiga, dan Van der Mogic di urutan keempat. Tapi kemudian pembalap nomor 39 Husqvarna kembali dengan sekitar 6 lap tersisa untuk naik posisi ketiga dengan melewati Langenfelder. Gado Wolf meniru rekan setimnya di tikungan berikutnya dan merebut posisi keempat atas Langenfelder. Kedua rekan satu tim kemudian bertarung untuk yang ketiga. Gado Wolf di bagian dalam dengan gerakan yang telah dia latih selama beberapa putaran. Dia kembali di podium pada saat itu. Dan Van der Mogic merespon beberapa tikungan kemudian berlari keluar dan kembali di posisi ketiga. Tapi Jago Hirt yang melewati garis finish dan menang untuk ketujuh kalinya di tahun ini dari Adamo, Van der Mogic, Gado Wolf, dan Langenfelder. MS2 race kedua. Kali ini Jago Hirt yang merebut Vauxhall Shot, tapi saat dia mulai melayang melebar, Langenfelder mengaturnya dan memaksanya masuk ke rekan setimnya Thibaut Benistan. Dan tiba-tiba Gerard turun dari tanggal nomor 1 ke tanggal nomor 5 saat dia mencapai belakang kedua. Langenfelder memimpin jalan, Adamo berada di urutan kedua, Van der Mogic ada di sana pada urutan ketiga, dan Evert di urutan keempat. Sementara itu, Jago Hirt membuat terobosan hingga keempat dan kemudian posisi ketiga dengan operan ulur ke Adamo. Kemudian Jago Hirt berada di urutan kedua dengan pergerakan bagus di luar Van der Mogic. Ini semua ada di lap pembuka. Dan kemudian di awal lap berikutnya pembalap Belgia melewati Langenfelder untuk memimpin. Van der Mogic di posisi ketiga. Adamo kemudian mulai sedikit perlawanan. Adamo pindah ke Langenfelder untuk pindah posisi ketiga. Kemudian pembalap Spanyol itu jatuh turun posisi ke-6 dan bertahan di sana selama beberapa lap. Setelah itu Van der Mogic terjatuh di lap kelima. Ia kemudian mendapat keterangan dari Adamo. Adamo sangat agresif terhadap Van der Mogic dan menyusulnya di garis lurus. Dia mengambil posisi keempat. Lalu Lucas Konen mengalahkan Van der Mogic. Dia pulang di urutan kelima. Van der Mogic harus puas di urutan keenam. Beberapa lap kemudian kita lihat Liam Evert yang berada di posisi ketiga hingga beberapa lap tersisa. Terpaksa melebar saat Adamo masuk ke posisi ketiga. Dia tidak bisa berbuat apa-apa dengan Langenfelder di urutan kedua. Tapi sekali lagi sama di balapan pertama, hari yang sempurna untuk Jago Hirt, kemenangan ke-8 di musim ini. Berikut hasil keseluruhan. Tentu saja untuk keseluruhan Jago Hirt mendapat skor 1-1. Itu adalah kemenangan karena yang ke-20 dan podium ke-50. Adamo berada di urutan kedua dengan skor 2-3. Langenfelder baru saja meraih podium keduanya tahun ini dengan skor 5-2. Adamo dia sekarang memperpanjang keunggulannya dari 5 poin di awal akhir pekan menjadi 26 poin atas Thibaut Benistan dan dengan Gado Wolf 10 poin lebih jauh ke belakang. Jago Hirt berada di urutan keempat hanya terpaut 47 poin, tapi peringkat 3 besar akhir pekan ini Jago Hirt, Adamo, dan Langenfelder. Penentuan berikutnya Republik Ceko. Akhir pekan yang sempurna bagi saya, 3 balapan menang, saya tidak bisa meminta lebih. Itu cukup sulit dengan cuaca panas dan sangat lembab, tapi kami melakukan yang terbaik dan saya sangat menikmati tracknya, jadi saya sangat senang dengan akhir pekan ini. Balapan terakhir hari ini, balapan MXGP race pertama. Valentin Guyot dari sekitar 5 atau 6 gerbang. Dia melewati garis Vauxhall Shot untuk pertama kalinya di tahun ini. Namun justru Romain Fevrier yang dengan cepat memimpin. Fernandez muncul di posisi kedua, Sewell berada di urutan ketiga, Prado berada di urutan keempat. Tetapi tidak lama setelah itu, langkah bagus dari pembalap Spanyol dan Sewell membawanya ke posisi ketiga. Beberapa saat kemudian, beberapa posisi lebih jauh ke belakang, Valentin Guyot bergerak di atas Calvin Flanderen dan nomor 6 dari Benoit Panturel.
itu menempatkan di posisi ke-6 dan segera setelah dia melakukannya, Vlaanderen juga melewati pembalap Prancis itu untuk naik ke posisi ke-7. Jeremy Seewer kemudian terjatuh. Dia berada di urutan ke-4 dan memulai kembali ke-5 di belakang Glenn Kodenow. Nasib kurang beruntung untuk Ruben Fernandes, ke 70 juga terjatuh. Kodenow lolos ke posisi ke-3, Fernandes pada urutan ke-4, tapi kemudian dia melakukan kesalahan lagi. Hampir segera dia bangkit menemukan jalan melewati dan kemudian dia dan Seewer bertarung untuk memperebutkan posisi ke-4 dan ke-5. Masih bertarung, keduanya membenturkan lawan seperti yang melakukan di kualifikasi balapan. Inilah langkah yang akhirnya memastikan kesepakatan bagi Seewer dan menempatkan dirinya pada posisi ke-4. Dua lap tersisa, Romain Fevre berhasil ditangkap oleh Prado. Pembalap nomor 61 ini kemudian melakukan operan agresif untuk memimpin. Dan di garis finish, Prado lah kelas nomor 61 dari Spanyol menangkan balapan kemenangan yang ke-9 di musim ini. Romain Fevre kedua, Kodenow ketiga, Seewer keempat, dan Fernandes kelima. MXGP Race kedua, palang berdenting antara Fevre dan Fernandes saat mereka keluar dari gerbang dan kemudian pembalap Prancis bertemu lagi dengan Seewer sebelum dia mencapai belokan pertama. Glenn Kodenow meraih Vauxhall ketiga tetapi terteku dan Prado lah yang memimpin. Namun Fevre entah dari mana telah menempatkan dirinya di urutan kedua. Fernandes adalah yang ketiga saat itu dan saat Fevre berjuang dia dilewati oleh Kodenow di kanan, Fernandes di kiri. Tiba-tiba pembalap Kawasaki itu kembali ke posisi keempat, namun tidak lama potong bagian dalam Kodenow menjadi posisi ketiga, lalu di awal lap berikutnya melewati Fernandes untuk naik ke posisi kedua. Kemudian Fevre mengejar Prado untuk memimpin, tetapi usaha pertamanya gagal. Dia berlari keluar jalur mengangkat dirinya, tapi tepat di depan Fernandes untuk tepat di posisi kedua. Dan akhirnya di lap ketiga pembalap Prancis itu berhasil mengalahkan Prado. Prado segera merespon, keduanya melakukan sedikit permainan kucing dan tikus. Romain Fevre memang membuat umpan terus menuju garis finish dan dari sana dia mulai memantapkan dirinya sebagai pemimpin balapan. Kodenow dengan cepat mengalahkan Fernandes untuk naik ke posisi ketiga di putaran keempat. Rekan setimnya Jeremy Seewer tidak begitu efisien, dia berusaha keluar jalur saat dia mencoba mengoper ke tempat keempat saat itu. Lalu seperti yang bisa kita lihat sepanjang akhir pekan, Seewer dan Fernandes berlatih tak terkecuali dalam balapan kali ini. Fernandes masih bertahan di posisi keempat. Dan di lap terakhir, Kodenow diserang oleh rekan setimnya Seewer, tapi dia akan melewati garis urutan ketiga di belakang Jorge Prado di urutan kedua. Dan meraih kemenangan balapan ketiganya musim ini, Romain Fevre menang dan dengan skor 2-1 memperoleh kemenangan beruntun di Indonesia dalam Tour 2 minggu ini. Selamat pada Romain Fevre. Berikut hasil keseluruhan adalah kali podium ke-60 Roma yang kedua musim ini dan kemenangan ke-17. Prado dengan skor keseluruhan 2-1, Kodenow berada di urutan ketiga dan dengan 3-3 untuk podium ketiga. Dan Jorge Prado kini unggul 103 poin, jadi dia memperluas keunggulannya di atas Romain Fevre dengan beberapa poin. Fernandes adalah yang ketiga, Seewer 1 titik lebih jauh ke belakang, tapi puncak crosser nomor 3 di Lombok, Fevre, Prado, dan Kodenow. Jorge Prado terus memimpin saat kami menuju ke Republik Ceko. Sangat sulit, cuaca sangat sulit. Orang-orang itu kembali kepadaku. Mereka sangat muda dan mendorong. Tapi saya menunjukkan bahwa saya masih bisa menang. Saya sangat senang. Terima kasih kepada tim saya, kepada semua sponsor. Sudah 1-1 di Indonesia. Saya senang kembali ke rumah untuk melihat putri saya, Nina, I love you, dan Megan. Mereka di sana menonton dan saya juga senang untuk mereka.